Pada 2013, sebuah meteor meledak di atas Rusia, meninggalkan kerusakan luas dan ribuan korban luka. Namun, itu bukan satu-satunya hal luar biasa yang berhasil direkam kamera. Dari ledakan yang nyaris meluluh lantakkan sebuah kota, hingga rahasia kuno yang beku selama ribuan tahun di bawah es, rekaman-rekaman ini membuka sisi dunia yang jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Apa sebenarnya yang tertangkap kamera? Ikuti perjalanan ini sampai akhir untuk mengulas kisah mengejutkan di balik pesona. 1. Ledakan meteor Chelyabinsk pada 15 Februari 2013, sebuah asteroid berdiameter sekitar 20 meter menerobos atmosfer bumi di atas Chelyabinsk, Rusia. Benda langit itu melaju dengan kecepatan sekitar 19 km per detik sebelum meledak pada ketinggian 30 km. Kilatannya bahkan lebih terang daripada matahari, membuat langit seolah diterangi matahari kedua. Ledakan tersebut melepaskan energi yang setara dengan 500 kiloton TNT, sekitar 30 kali kekuatan bom atom Hiroshima. Gelombang kejutnya merusak lebih dari 7.000 bangunan di 6 kota, menghancurkan jendela hingga ratusan kilometer jauhnya, dan melukai sekitar 1.500 orang, sebagian besar akibat pecahan kaca. Yang lebih mengkhawatirkan, asteroid itu sama sekali tidak terdeteksi sebelumnya, karena datang dari arah yang tertutup silau matahari. Pada hari yang sama, asteroid lain juga melintas dekat bumi, menjadikan kejadian tersebut sangat langka sekaligus mencemaskan. Para ilmuwan mengatakan bahwa jika asteroid Chelyabinsk berukuran lebih besar atau menghantam permukaan secara langsung, kota berpenduduk lebih dari 1 juta orang itu dapat mengalami kehancuran besar. Fakta bahwa benda tersebut meledak tinggi di atmosfer menjadi keberuntungan yang menyelamatkan banyak nyawa. Tragedi kapal selam Kursk. Pada 12 Agustus 2000, kapal selam nuklir Rusia Kursk sedang mengikuti latihan militer di Laut Barents dengan 118 awak di dalamnya. Tiba-tiba sebuah torpedo meledak di bagian depan kapal. Ledakan itu kemudian memicu ledakan kedua yang jauh lebih besar akibat bahan bakar persenjataan yang tidak stabil. Bagian lambung mengalami kerusakan fatal dan Kursk tenggelam hanya dalam hitungan menit. Kekuatan ledakannya begitu besar hingga tercatat oleh stasiun seismik di berbagai wilayah Eropa Utara. Namun, tidak semua awak langsung meninggal. Sedikitnya 23 orang diketahui masih hidup setelah tenggelam dan terperangkap di bagian belakang kapal selam. Dalam kegelapan, mereka menulis surat terakhir kepada keluarga sambil menunggu pertolongan yang tidak pernah tiba. Upaya penyelamatan menghadapi cuaca buruk, keterlambatan, serta kegagalan sistem darurat. Pada akhirnya, para penyintas meninggal akibat keracunan karbon monoksida ketika oksigen semakin habis dan gas beracun memenuhi ruangan tempat mereka berlindung. Beberapa minggu kemudian, penyelam berhasil memasuki bangkai kapal. Mereka menemukan surat-surat pribadi serta bukti mengenai jam-jam terakhir awak Kursk. Kamera penyelamat memperlihatkan pemandangan mengerikan. Badan kapal terbaring diam di dasar laut, bagian haluannya hancur dan logamnya terpelintir. Kemurkaan publik pun meningkat. Lambatnya respons Presiden Putin serta penolakan awal terhadap bantuan internasional menjadi simbol kegagalan penanganan tragedi tersebut. 3. Gadis es Siberia pada Senis Maret 1993, para arkeolog yang bekerja di pegunungan Altai, Rusia, menemukan sesuatu yang luar biasa. Di dalam tanah beku terbaring seorang perempuan yang terawetkan dengan sangat baik sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Ia kemudian dikenal sebagai gadis es. Tato rumit dan sangat terperinci masih terlihat pada lengan dan tangannya setelah lebih dari 2000 tahun. Tubuhnya berada di dalam peti kayu berhiaskan kulit bermotif rusa. Ia mengenakan pakaian yang menunjukkan status tinggi, termasuk blus sutra kuning, rok wol bergaris, serta hiasan kepala menjulang setinggi sekitar 3 kaki. Ruang pemakamannya menyerupai kapsul waktu. Di dalamnya ditemukan 2 meja kayu yang masih menyimpan makanan kuno seperti daging kuda dan domba. Sebuah wadah berukir berisi produk susu yang mungkin menyerupai yogurt, sementara sebuah cangkir tanduk menyimpan sisa minuman upacara. Bagian bawah petinya dilapisi emas, serta dihiasi ukiran berbentuk kucing besar. Masyarakat setempat menganggap gadis es sebagai penjaga spiritual dan percaya bahwa mengusik makamnya akan mendatangkan bencana. Setelah tubuhnya dipindahkan, wilayah tersebut mengalami aktivitas gempa dan sejumlah bencana alam yang dianggap tidak biasa, sehingga ketakutan itu semakin kuat. Kamera memperlihatkan kondisi jasadnya yang menakjubkan. Wajahnya masih jelas, rambut tetap utuh,
dan tampak lentur, seolah ia baru meninggal belum lama. Di dalam makam beku itu, waktu seakan berhenti selama ribuan tahun, menunggu saat yang membuka kembali segel masa lalu. Membert. Portal misterius di atas Jenewa. Di Jenewa, sebuah kamera kendaraan merekam cahaya terang berbentuk lingkaran sempurna di langit, tepat di wilayah sekitar fasilitas penumbuk hadron raksasa atau LHC. Lingkaran bercahaya itu tampak menyerupai sebuah pintu raksasa. Sejumlah saksi berhenti dan mulai merekamnya. Dari bagian tengah cahaya tersebut, terlihat benda-benda bulat keluar, bergerak seolah memiliki arah tertentu, lalu menghilang dengan cepat. Bentuk dan pergerakannya tidak menyerupai puing biasa ataupun fenomena alam yang mudah dikenali. Sebagian orang menghubungkan kejadian tersebut dengan eksperimen berenergi tinggi di LHC, fasilitas yang digunakan untuk meneliti fisika tingkat lanjut. Muncul spekulasi bahwa eksperimen semacam itu mungkin berhubungan dengan fenomena atmosfer langka atau efek lain yang belum dipahami. Cahaya berbentuk portal itu dilaporkan muncul ketika eksperimen besar berlangsung dan bertahan selama beberapa menit sebelum perlahan memudar. Para saksi mengaku merasa tidak nyaman. Beberapa bahkan melaporkan sakit kepala ringan dan mual. Para ahli memeriksa rekamannya, tetapi tidak menemukan penjelasan yang benar-benar meyakinkan. Laporan serupa yang muncul di sekitar laboratorium fisika lain semakin memicu rasa penasaran dan mendorong pertanyaan tentang apa sebenarnya yang terjadi. 5. Pemakaman Iblis. Di wilayah Krasnoyarsk, Rusia tidak jauh dari kawasan yang dikenal sebagai Lembah Kematian, terdapat sebuah tempat yang disebut Pemakaman Iblis. Kawasan misterius ini telah lama membingungkan para penyidik dan dikaitkan dengan sejumlah hilangnya manusia tanpa penjelasan. Rekaman kamera memperlihatkan tanah yang hampir tanpa kehidupan. Tidak terlihat tumbuhan maupun hewan. Hanya cabang-cabang pohon hangus yang menjulang seperti jari kerangka menciptakan pemandangan yang menyeramkan. Orang-orang yang datang ke lokasi itu sering melaporkan sakit kepala, kecemasan, serta perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Tempat ini juga dikaitkan dengan peristiwa Tunguska pada 1908, ledakan besar yang meratakan lebih dari 2.000 km persegi hutan. Sebagian orang percaya sisa dampak peristiwa tersebut masih memengaruhi kawasan di sekitarnya. Antara 1980 hingga 1990, sekitar 75 orang yang menjelajahi padang tersebut dilaporkan menghilang, termasuk anggota dari 3 ekspedisi. Rekaman menunjukkan berbagai peralatan mengalami gangguan. Kompas berputar tanpa arah, GPS menunjukkan pembacaan aneh, dan peta sulit digunakan, seolah kondisi di tempat itu mengacaukan instrumen. Salah satu kamera bahkan disebut merekam saat-saat terakhir sebuah ekspedisi. Gambar bergetar dan dipenuhi gangguan yang diduga berkaitan dengan aktivitas elektromagnetik. Para ilmuwan mengusulkan kemungkinan adanya kebakaran batu bara bawah tanah yang menghasilkan gas beracun. Teori tersebut dapat menjelaskan sebagian kasus penyakit dan kematian, tetapi belum mampu menerangkan seluruh gangguan peralatan ataupun hilangnya para penjelajah. Sampai hari ini, misteri pemakaman iblis tetap belum terpecahkan. 6. Patung Shigir. Patung Shigir ditemukan pada 1950 di dekat Yekaterinburg. Dengan usia sekitar 12.000 tahun, benda ini dianggap sebagai patung kayu tertua di dunia, berasal dari akhir zaman es dan jauh lebih tua daripada Stonehenge maupun piramida Mesir. Penanggalan karbon menunjukkan bahwa patung tersebut dibuat dari kayu larch dengan menggunakan alat batu. Meski demikian, ketelitian ukirannya terlihat sangat maju. Pohon yang digunakan setidaknya telah berumur 159 tahun ketika ditebang, menunjukkan bahwa pembuatannya kemungkinan telah direncanakan dengan sungguh-sungguh. Awalnya, patung Shigir memiliki tinggi lebih dari 17 kaki. Pada bagian teratas terdapat wajah menyerupai manusia, sementara beberapa wajah lain terukir di sepanjang tubuhnya sehingga membentuk struktur seperti totem. Permukaannya dipenuhi pola geometris, garis zigzag, spiral, dan simbol-simbol misterius. Sebagian peneliti menduga pola tersebut menunjukkan pengetahuan matematika yang mengejutkan untuk masyarakat zaman batu. Ada pula dugaan bahwa ukiran itu menceritakan mitos penciptaan atau bahkan menggambarkan wilayah yang kini telah hilang. Sejumlah pengunjung mengaku merasa seolah diperhatikan oleh wajah-wajah pada patung tersebut. Kamera keamanan terkadang merekam pengunjung mundur setelah mendekatinya, sementara beberapa anak menghindari pajangan atau menangis.
Kondisi rawa gambut tempat patung itu ditemukan membuat detailnya tetap terjaga selama 12.000 tahun. Gambar-gambar awal menunjukkan bahwa bentuk aslinya bahkan lebih mengesankan. Patung Shigir tidak hanya mengguncang pandangan kita tentang seni prasejarah, tetapi juga meninggalkan kesan ganjil yang sulit dilupakan. 7. Danau Karachay, salah satu tempat paling radioaktif di bumi. Di pegunungan Ural, Rusia, terdapat Danau Karachay, salah satu kawasan paling tercemar di dunia, bahkan disebut memiliki tingkat pencemaran yang lebih buruk daripada Chernobyl. Antara Cesium 951 hingga Sinus 53, fasilitas nuklir Mayak membuang limbah radioaktif tingkat tinggi ke danau tersebut. Akibatnya tingkat radiasi meningkat hingga berada pada level ekstrem. Pada 1950, berada hanya 1 jam di tepi danau sudah dapat menimbulkan risiko kesehatan serius, dengan paparan yang disebut lebih tinggi dibandingkan kawasan dekat reaktor Chernobyl setelah kecelakaan. Desa-desa di sekitarnya menggunakan air sungai Teka yang terhubung dengan kawasan tersebut. Akibatnya, berbagai penyakit dan komplikasi kelahiran mulai muncul. Material radioaktif kemudian menyebar lebih jauh melalui angin dan banjir, mencemari wilayah yang sangat luas. Upaya penanganan akhirnya dilakukan melalui proyek senilai $263 juta untuk menutup danau dengan beton. Para pekerja hanya diperbolehkan berada di lokasi dalam waktu singkat demi mengurangi paparan radiasi. Meski telah ditutup, kawasan tersebut masih sangat tercemar. Sejumlah zona tetap dilarang dimasuki dan kehidupan di sana masih sangat terbatas. 8. Kawah Metana Siberia. Di tundra Siberia yang terpencil, lubang-lubang raksasa dapat muncul secara tiba-tiba. Beberapa di antaranya bahkan cukup besar untuk menelan sebuah bangunan. Kawah pertama yang menarik perhatian luas ditemukan pada 2015 di Semenanjung Yamal. Rekaman udara tentang lubang tersebut segera menyebar dan mengejutkan dunia. Para ilmuwan percaya kawah-kawah ini terbentuk akibat ledakan metana bawah tanah. Ketika lapisan tanah beku permanen mencair, tekanan gas dapat terus meningkat selama 3 hingga 5 tahun sebelum akhirnya meledak. Kini, satelit telah mendeteksi puluhan peristiwa serupa. Beberapa ledakannya cukup kuat untuk tercatat oleh alat pemantau gempa hingga ratusan kilometer jauhnya. Material yang terlempar dari satu ledakan dapat memiliki volume cukup untuk memenuhi beberapa kolam renang ukuran Olimpiade dan menyebar hingga berkilo-kilometer. Peristiwa mendadak ini menjadi ancaman bagi penduduk setempat maupun para pekerja di kawasan tersebut. Metana yang dilepaskan juga memperburuk perubahan iklim, karena gas ini merupakan gas rumah kaca yang sangat kuat. Ketika suhu terus meningkat, para ilmuwan khawatir ledakan dapat terjadi lebih sering dan dengan kekuatan lebih besar. Rekaman pesawat nirawak memperlihatkan kawah dalam dengan batuan yang tampak berubah akibat panas. Sebagian lubang kemudian terisi air dan berubah menjadi danau, meninggalkan jejak permanen dari ledakan yang pernah terjadi. Fenomena ini semakin cepat seiring meningkatnya pencairan tanah beku permanen, menimbulkan kekhawatiran akan terbentuknya siklus yang dapat mengganggu kestabilan wilayah Arktik pada masa mendatang. 9. Pengeboman kereta Nevsky Express. Pada 27 November 2009, kereta Nevsky Express yang melayani perjalanan antara Moskwa dan Saint Petersburg mengalami insiden keamanan serius. Kereta tersebut biasa digunakan oleh pebisnis, pejabat, dan wisatawan. Malam itu tampak tenang ketika para penumpang mulai menempati tempat masing-masing. Namun sekitar pukul 21.30, kira-kira 400 km di barat laut Moskwa, sebuah bahan peledak meledak di bawah jalur kereta dan menyebabkan rangkaian keluar dari rel. Rekaman dari dalam kereta menangkap kekacauan setelah kejadian tersebut, termasuk gerbong yang terbalik dan kaca yang berhamburan. 26 orang kehilangan nyawa dan 96 lainnya terluka. Yang semakin mengkhawatirkan, ini bukan pertama kalinya Nevsky Express mengalami peristiwa semacam itu. Insiden serupa pernah terjadi pada Agustus 2007, menimbulkan dugaan bahwa kereta tersebut memang menjadi sasaran. Tim penyelamat bekerja sepanjang malam, mencari korban selamat, serta penumpang yang belum ditemukan. Penyelidik menyimpulkan bahwa bahan peledak telah dipasang dengan pengetahuan yang cukup rinci mengenai jadwal perjalanan kereta. Tidak ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab, sehingga motif di balik serangan serta kemungkinan ancaman berikutnya tetap menjadi pertanyaan bagi pihak berwenang. 10. Boriska Kiprianovich, anak yang mengaku berasal dari Mars di Rusia. Kamera pernah merekam seorang anak bernama Boriska Kiprianovich
yang mengaku sebagai penghuni Mars yang terlahir kembali di bumi. Ketika berusia 7 tahun, Boriska berbicara dengan cara yang dianggap jauh melampaui usianya. Ia menggambarkan sebuah peradaban Mars yang menurutnya hancur akibat perang nuklir sekitar 1000 tahun lalu. Boriska mengatakan dirinya datang untuk memperingatkan manusia agar tidak mengalami kehancuran serupa. Dengan tenang, ia menceritakan kenangan tentang menerbangkan pesawat antariksa di Mars, serta menyaksikan kehancuran planet tersebut. Pengetahuannya mengenai ilmu pengetahuan, pesawat antariksa, dan astronomi dinilai sangat terperinci, membuat sebagian peneliti bertanya-tanya bagaimana seorang anak dapat menyusun kisah serumit itu. Sejak bayi, Boriska disebut menunjukkan kemampuan yang tidak biasa. Ia mulai berbicara sangat awal, membaca pada usia muda, serta memiliki kemampuan menggambar yang menonjol. Ia juga mengklaim bahwa sebagian penghuni Mars selamat dan kini hidup di kota-kota bawah tanah dengan teknologi yang sangat maju. Teknologi yang menurutnya dapat menyelamatkan ataupun menghancurkan bumi. Boriska memperingatkan bahwa umat manusia sedang mendekati kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Mars dan harus berubah sebelum bencana terjadi. Rekaman kamera memperlihatkan seorang anak yang seakan membawa pesan jauh lebih berat daripada usianya. Sejumlah pemeriksaan medis dilaporkan menemukan beberapa keanehan, termasuk aktivitas otak yang tidak biasa, perkembangan fisik yang tidak merata, serta pola penuaan abnormal. Kisah Boriska tetap menjadi salah satu cerita paling misterius dan memusik, seolah menghubungkan dunia dan waktu dengan cara yang hingga kini sulit dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. 11 generator Marks yang terbengkalai jauh di pedalaman Rusia dekat Istra, sekitar 25 mil di sebelah barat Moskwa, berdiri reruntuhan salah satu eksperimen energi terbesar peninggalan Uni Soviet. Fasilitas tersebut dibangun pada 1970-an oleh Institut Teknik Elektro Rusia. Generator Marks raksasa di sana dirancang menghasilkan semburan listrik terkendali untuk menguji teknologi pesawat canggih. Strukturnya menjulang lebih dari 20 lantai. Pada puncak pengoperasiannya, fasilitas ini disebut mampu menghasilkan keluaran listrik sesaat yang menyaingi keseluruhan jaringan listrik Rusia. Saat aktif, tempat tersebut tampak seperti pemandangan dari dunia fiksi ilmiah. Kilatan listrik terang terlihat dari kejauhan, disertai suara menggelegar. Untuk beroperasi, fasilitas ini memerlukan daya setara sebuah kota kecil dan terkadang menimbulkan gangguan pada radio serta perangkat elektronik di wilayah yang luas. Setelah Uni Soviet runtuh, kompleks tersebut ditinggalkan dan perlahan membusuk. Kini logam berkarat dan beton retak tersembunyi di balik vegetasi lebat, menciptakan pemandangan menyeramkan seolah waktu berhenti. Banyak peralatan asli masih berada di sana, termasuk kabel tegangan tinggi yang diduga masih dapat menyimpan sisa energi. Hilangnya berbagai tanda peringatan membuat tempat itu semakin berbahaya bagi siapapun yang masuk. Jejak pekerjaan terakhir masih dapat ditemukan berupa bekas terbakar, logam melengkung, serta struktur yang berubah bentuk. Beberapa bagian bawah tanah tetap tertutup. Rekaman dari lokasi disebut menunjukkan gangguan elektromagnetik serta cahaya yang sulit dijelaskan, menimbulkan dugaan bahwa bagian tertentu dari kompleks mungkin masih memiliki aktivitas meski telah lama resmi ditutup. 12. Jalan Kematian, jalur kereta transpolar di Rusia Utara terbentang sisa-sisa proyek ambisius Stalin, jalur kereta Salekhard-Igarka yang kemudian dikenal sebagai Jalan Kematian. Proyek sepanjang sekitar 800 mil ini dirancang untuk menghubungkan wilayah batubara Arktik dengan Rusia bagian tengah. Sebagian besar pembangunannya dilakukan oleh para tahanan Gulag dalam kondisi yang sangat keras. Pekerjaan berlangsung pada dekade 1940-an dan 1950-an, ketika suhu dapat jatuh hingga -40 derajat Fahrenheit. Peralatan membeku, tanah mengeras seperti batu, dan lapisan tanah beku permanen membuat penggalian nyaris mustahil. Diperkirakan antara 80.000 hingga 120.000 pekerja dikerahkan dengan persediaan makanan, tempat berlindung, dan layanan medis yang sangat terbatas. Banyak yang menderita akibat kelelahan dan suhu ekstrem. Bahkan beberapa jalur rel disebut dibangun di atas tempat peristirahatan para pekerja yang telah meninggal. Kegagalan konstruksi terjadi berulang kali. Jembatan runtuh, terowongan ambruk, dan kondisi tanah yang tidak stabil membuat pembangunan semakin sulit. Meski biaya manusia dan sumber daya terus meningkat, pemerintahan Stalin tetap melanjutkan proyek sampai kematiannya pada 1953.
Pada akhirnya, hanya sekitar 698 km jalur yang berhasil diselesaikan, dan sebagian besar tidak dapat digunakan. Sistem telepon di sepanjang jalur masih beroperasi sampai 1976, menjadi pengingat sunyi dari proyek besar yang tidak pernah benar-benar berhasil. Hari ini, rel-rel berkarat menghilang ke dalam tundra. Peralatan yang rusak perlahan ditelan alam, sementara sisa kamp pekerja berdiri sebagai monumen diam bagi mereka yang harus bertahan menghadapi ambisi besar era Stalin. 12. Arkaim Stonehenge dari Rusia, tersembunyi di Ural Selatan. Arkaim merupakan situs arkeologi yang ditemukan pada 1927 dan sering dijuluki Stonehenge dari Rusia karena tingkat perencanaannya yang sangat maju. Kota tersebut dibangun sekitar 3 hingga 4.000 tahun lalu. Struktur utamanya terdiri dari 2 dinding melingkar serta sebuah parit, dengan diameter sekitar 160 meter. 4 gerbangnya menghadap tepat ke arah mata angin utama, menunjukkan pemahaman tentang matematika dan astronomi. Sekitar 35 rumah ditempatkan secara teratur mengikuti bagian luar lingkaran. Arkaim juga memiliki sistem pengelolaan air yang maju. Terowongan bawah tanah menyalurkan air bersih, sementara saluran lain digunakan untuk membuang limbah. Para arkeolog menemukan tungku perunggu, perkakas, dan berbagai benda logam yang menunjukkan kemampuan metalurgi masyarakatnya. Tata kota Arkaim juga diduga dirancang sebagai observatorium astronomi yang berkaitan dengan titik balik matahari serta equinox. Sebagian pengunjung mengaku merasakan sensasi kuat atau mendapatkan pemikiran yang terasa mendalam ketika berada di antara reruntuhan. Hal yang membuat Arkaim semakin misterius adalah cara kota itu ditinggalkan. Penduduk tampaknya sengaja pergi sebelum membakar permukiman mereka sendiri. Tidak ditemukan tanda jelas adanya perang ataupun bencana besar. Sampai sekarang, nasib sebenarnya Arkaim masih menjadi perdebatan. Ada yang menghubungkannya dengan peradaban yang hilang, perpindahan penduduk kuno, maupun kebudayaan Indo-Eropa awal. Kini tempat itu juga menjadi pusat perhatian berbagai kelompok budaya dan spiritual. 16. Mumi Monster Siberia. Jauh di dalam kawasan pertambangan berlian Siberia dekat Udachny, para pekerja menemukan makhluk terawetkan yang kemudian dijuluki Mumi Monster. Makhluk itu terkubur di lapisan sedimen berpasir dan berada dalam kondisi yang mengejutkan, memicu berbagai dugaan tentang spesies maupun asal-usulnya. Secara umum, tubuhnya menyerupai mamalia pemakan daging, tetapi terdapat sejumlah ciri yang tidak biasa. Tubuhnya memiliki bulu, tulang belakang panjang, kaki yang jelas, serta gigi yang memperlihatkan perpaduan antara bentuk taring dan geraham. Kombinasi ini membuat pola makan serta cara hidupnya sulit dipastikan. Ukuran dan proporsi tubuhnya juga tidak biasa. Beberapa bagian menyerupai rubah, marten pinus, berang-berang, atau serigala rakun, tetapi struktur tulangnya memiliki sejumlah perbedaan. Para penambang mengaku penasaran sekaligus tidak nyaman. Beberapa bahkan memilih menjauh dari lokasi penemuan karena merasakan kegelisahan. Kondisi jasad tersebut sangat terawat. Bulu dan bentuk wajahnya masih terlihat dengan jelas, mengisyaratkan adanya kondisi penguburan yang sangat jarang. Penelitian ilmiah dilaporkan menemukan struktur tulang yang membingungkan, termasuk tulang yang menyatu dengan cara tidak umum, serta tanda-tanda bahwa jasad pernah mengalami tekanan atau perubahan suhu. Foto jarak dekat juga memperlihatkan ekspresi wajah yang oleh sebagian orang dianggap hampir menyerupai manusia, dengan mata yang seolah mengikuti siapapun yang melihatnya. Legenda masyarakat asli setempat bahkan menceritakan makhluk dengan ciri serupa dalam cerita rakyat mereka. Mumi tersebut kemudian dikirim ke Yakutsk untuk penelitian lebih lanjut. Namun sebagian besar hasil pemeriksaannya tidak pernah dipublikasikan secara luas. Informasi yang tersedia membuat sebagian orang menduga makhluk itu mungkin merupakan spesies yang belum dikenal atau persilangan yang sangat langka. 15. Ruang Amber, keajaiban ke-8 yang hilang di dalam Istana Catherine dekat Saint Petersburg, pernah berdiri sebuah ruangan luar biasa yang dikenal sebagai Ruang Amber, karya yang dijuluki sebagai keajaiban ke-8 dunia. Ruangan itu dibuat pada awal abad ke-18 untuk Friedrich Durst dari Prusia dan diberikan kepada Peter Agung pada 1919. Sekitar 6 ton amber digunakan bersama batu semi mulia dan lembaran emas. Dindingnya memancarkan cahaya hangat berwarna madu yang menciptakan kesan luar biasa. Foto-foto lama memperlihatkan mosaik rumit dan ukiran amber yang seakan hidup ketika terkena cahaya lilin.
Pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari 10 tahun dan menghasilkan salah satu mahakarya seni barok yang paling terkenal. Pada 1941, ketika pasukan Nazi bergerak menuju Leningrad, para pekerja istana berusaha melindungi ruangan yang sangat rapuh itu dengan menyembunyikannya di balik kertas dinding serta tembok palsu. Upaya tersebut gagal. Pasukan Jerman membongkar seluruh panel dan memindahkannya ke Kastel Königsberg sebagai rampasan perang. Setelah Siemensmap 4, jejak ruang amber menghilang. Ada teori bahwa seluruh bagian ruangan hancur akibat pengeboman. Teori lain menyebutkan bahwa panel-panel tersebut disembunyikan atau dipindahkan secara rahasia. Pencarian modern telah dilakukan di tambang, bangkai kapal yang tenggelam hingga ruangan tersembunyi, tetapi tidak menghasilkan penemuan yang meyakinkan. Kehilangannya meninggalkan kekosongan besar dalam sejarah budaya dan menjadi simbol tentang bagaimana keindahan dapat bertahan dalam ingatan meski dihancurkan oleh konflik. Pada 2003, rekonstruksi ruang amber yang sangat terperinci dibuka di Istana Catherine. Hasilnya memang indah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa sebagian harta setelah hilang mungkin tidak akan pernah benar-benar dapat digantikan. 11. Yakutsk, kota dengan suhu ekstrem. Di jantung Siberia berdiri Yakutsk, sebuah kota yang menghadapi salah satu musim dingin paling ekstrem di bumi. Suhu di sana sering turun hingga minus 40 derajat Fahrenheit, dan pada kondisi tertentu pernah mencapai sekitar minus 70. Rekaman kamera memperlihatkan musim dingin yang diselimuti kabut tebal, ketika jarak pandang menyusut menjadi hanya beberapa meter, dan seluruh kota tampak seperti dunia lain. Penduduk harus membangun rumah di atas tiang agar panas bangunan tidak mencairkan tanah beku permanen di bawahnya. Tiang tersebut dirancang untuk mengurangi perpindahan panas sehingga lapisan tanah tetap membeku dan bangunan tidak tenggelam. Rekaman medis menunjukkan kasus radang dingin dan hipotermia yang menjadi ancaman nyata. Kulit yang terbuka dapat membeku dalam waktu sangat singkat, sementara paparan berkepanjangan dapat berakibat fatal. Transportasi pun menjadi perjuangan tersendiri. Aki kendaraan dapat membeku dan terkadang harus disimpan di dalam ruangan. Pada bulan-bulan terdingin, sebagian mesin dibiarkan terus hidup tanpa dimatikan. Saluran bahan bakar dan ban mudah retak, sementara logam dapat menjadi begitu dingin hingga menyentuhnya dengan kulit telanjang bisa langsung menyebabkan cedera beku. Pasar makanan memanfaatkan udara luar sebagai lemari pendingin alami. Ikan dijual dalam keadaan beku keras tanpa membutuhkan perangkat pendingin apapun. Meski demikian, Yakutsk tetap memiliki kehidupan kota modern dengan bioskop, restoran, dan transportasi umum. Kehidupan di sana menjadi bukti kemampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrem. Perekonomian wilayah ini banyak bergantung pada pertambangan berlian dan gas alam, menyediakan pekerjaan yang bagi banyak orang dianggap sepadan dengan kerasnya kondisi lingkungan. Rekaman selang waktu menunjukkan perubahan luar biasa ketika musim panas singkat tiba. Suhu dapat meningkat hingga kisaran 70-an derajat Fahrenheit dan lanskap berubah hijau, membuat kota yang sebelumnya membeku tampak hampir seperti berada di iklim tropis. 11. Bunker Map 2, benteng bawah tanah Moskwa, sekitar 213 kaki di bawah permukaan Moskwa tersembunyi. Bunker Map 2, sebuah kompleks yang memperlihatkan seberapa serius Uni Soviet mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perang nuklir. Bunker tersebut dibangun pada 1990-an dengan teknik yang mirip dengan pembangunan metro Moskwa. Kompleks seluas sekitar 75.000 kaki persegi itu terhubung dengan jaringan kereta bawah tanah melalui 2 terowongan rahasia yang dapat disegel ketika terjadi serangan. Di dalamnya tersedia fasilitas untuk mempertahankan hidup 600 orang selama 30 hari. Persediaan makanan, bahan bakar, sistem daur ulang udara, dan sumur artesis disiapkan untuk menyediakan air bersih. Kamera keamanan memperlihatkan para petugas bekerja dengan sistem giliran agar tetap waspada dalam lingkungan dengan tekanan psikologis yang sangat tinggi. Bunker ini berfungsi sebagai pusat komando dengan sistem komunikasi canggih yang memungkinkan operasi militer tetap dikoordinasikan, bahkan jika Moskwa telah dihancurkan. Di dalamnya terdapat pendeteksi radiasi, ruang dekontaminasi, serta fasilitas medis untuk menangani penyakit akibat paparan radiasi. Semua fasilitas itu menunjukkan bahwa kemungkinan perang nuklir benar-benar diperlakukan sebagai ancaman nyata. Setelah Bunker Map 2 diubah menjadi museum,
kamera pengunjung sering merekam reaksi berupa rasa sesak dan ketakutan ketika mereka memahami tujuan asli bangunan tersebut dan menyadari betapa tebal lapisan tanah di atas kepala mereka. Rekaman penjelajahan juga memperlihatkan sejumlah bagian terbengkalai dan tersegel yang tidak banyak berubah sejak Perang Dingin. Peralatan dan persediaan di dalamnya menjadi seperti kapsul waktu dari zaman ketika ancaman kehancuran nuklir terasa sangat dekat. 15. Batu Solovetsky, monumen untuk para korban teror, di berbagai wilayah Rusia berdiri. Batu Solovetsky, monumen sederhana yang menjadi simbol bagi para korban penindasan politik Soviet. Monumen pertama ditempatkan di wilayah Arkhangelsk menggunakan batu besar yang dibawa dari Kepulauan Solovetsky, lokasi salah satu kamp penjara Soviet yang terkenal kejam. Kamera telah mendokumentasikan berbagai upacara ketika para penyintas dan keluarga korban datang untuk mengenang orang-orang yang tidak pernah kembali. Batu-batu tersebut menjadi simbol bagi jutaan orang yang ditangkap, dipenjara, dan dieksekusi selama masa teror pemerintahan Stalin. Kini monumen serupa tersebar di berbagai kota, sehingga membentuk jaringan ingatan di seluruh negeri. Dalam upacara tahunan, keluarga membacakan nama korban, meletakkan bunga, dan berkabung bersama, menjaga ingatan yang selama bertahun-tahun pernah ditekan. Bentuk monumennya sangat sederhana dan keras. Justru karena kesederhanaan itulah para pengunjung dipaksa berhadapan langsung dengan kenyataan pahit masa lalu. Lokasi setiap batu dicatat dengan cermat. Sebagian ditempatkan di ruang publik yang ramai, sementara lainnya berada di tempat tenang untuk memberikan ruang bagi kesedihan pribadi. Keberadaan monumen-monumen tersebut mencerminkan cara masyarakat berusaha menghadapi sejarah traumatis mereka sendiri. 19. Kontroversi jasad yang diklaim sebagai makhluk asing. Pada 2023, kamera di Kongres Meksiko merekam pakar benda terbang tak dikenal, Jaime Maussan, memperlihatkan dua spesimen membatu yang disebut ditemukan di Cusco, Peru. Jasad berbentuk menyerupai manusia tersebut diklaim berusia sekitar 1000 tahun. Menurut presentasi itu, keduanya tidak memiliki paru-paru maupun susunan tulang rusuk seperti manusia, memiliki tengkorak memanjang, serta 3 jari pada setiap tangan. Salah satu spesimen tampak memiliki struktur menyerupai telur di dalam tubuhnya. Keduanya juga disebut memiliki semacam implan logam yang tidak biasa. Analisis awal dilaporkan menemukan bagian DNA yang tidak cocok dengan kehidupan bumi yang telah dikenal. Namun, komunitas ilmiah tetap sangat skeptis dan menuntut pengujian lanjutan serta pemeriksaan melalui proses ilmiah yang dapat ditinjau oleh peneliti lain. NASA juga meminta agar spesimen tersebut tersedia untuk penelitian independen, sementara para pengkritik mempertanyakan cara penyajiannya yang dianggap terlalu sensasional. Kondisi pengawetan kedua jasad juga dianggap tidak sesuai dengan metode mumifikasi pra-Columbus yang telah dikenal, menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai asal-usulnya. Presentasi tersebut memicu perhatian dunia terhadap benda terbang tak dikenal dan kemungkinan kehidupan di luar bumi. Namun pada saat yang sama, kontroversi ini juga memperlihatkan betapa sulitnya memisahkan klaim yang belum terverifikasi dari bukti ilmiah yang benar-benar dapat dipercaya.